Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lintang Yunlail dari kelas IAT 2A dengan NIM 2521255. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan materi tentang metodologi tafsir Al-Quran. Dalam pembahasan ini, saya ingin menjelaskan macam-macam sumber tafsir, validitas dan ukuran kebenaran suatu tafsir, metode-metode penafsiran Al-Quran, serta pendekatan dan corak tafsir. Metodologi tafsir Al-Quran adalah ilmu yang membahas sumber, metode atau cara, dan pendekatan, serta corak yang digunakan oleh mufasir dalam memahami dan menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran. Dalam metodologi tafsir, terdapat 3 sumber utama penafsiran Al-Quran, yaitu tafsir bil ma'sur, tafsir bil isyari, dan tafsir bil ro'yi. Ketiga sumber ini memiliki karakteristik dan cara penafsiran yang berbeda-beda. Tafsir bil ma'sur. Tafsir bil ma'sur adalah penafsiran Al-Quran yang bersumber dari Al-Quran, hadis Nabi, perkataan sahabat, dan tabi'in. Metode ini dianggap paling kuat karena menggunakan sumber-sumber yang dekat dengan masa turunnya wahyu. Contohnya terdapat pada penafsiran surat Al-An'am ayat 82. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezoliman. Para sahabat sempat bingung dengan kata kezoliman, kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa yang dimaksud kezoliman dalam ayat tersebut adalah syirik. Penjelasan ini berdasarkan surat Luqman ayat 13. Sesungguhnya syirik adalah kezoliman yang besar. Selanjutnya, tafsir bil isyari. Tafsir bil isyari adalah penafsiran yang mencari makna batin atau makna spiritual di balik makna lahiriah ayat. Tafsir ini banyak digunakan oleh para ulama tasawuf. Contohnya pada surat An-Nur ayat 35. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Makna zahirnya adalah Allah sebagai pemberi cahaya petunjuk. Para sufi menafsirkan cahaya tersebut sebagai cahaya keimanan yang menerangi hati manusia. Selanjutnya, tafsir bil ro'yi. Tafsir bil ro'yi adalah penafsiran yang menggunakan ijtihad atau pemikiran rasional mufasir, tetapi tetap berpedoman pada kaidah bahasa Arab, Al-Quran, hadis, dan ilmu-ilmu syariat. Contohnya pada surat Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Para mufasir menjelaskan bahwa ayat ini mengandung dorongan untuk berusaha dan melakukan perubahan dalam kehidupan. Penafsiran ini lahir dari analisis dan pemahaman terhadap makna ayat. Selanjutnya adalah validitas tafsir. Validitas tafsir adalah ukuran untuk menentukan apakah suatu penafsiran dapat diterima atau tidak. Untuk menentukan suatu tafsir dapat diterima atau tidak, terdapat 2 ukuran utama dalam validitas tafsir. Pertama, sahih tidaknya tafsir. Sebuah tafsir dianggap sahih apabila sesuai dengan Al-Quran, hadis, kaidah bahasa Arab, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Sebaliknya, tafsir dianggap tidak sahih jika dipaksakan untuk mendukung kepentingan tertentu atau bertentangan dengan ajaran Islam. Yang kedua, kesesuaian dengan kaidah bahasa dan riwayat sahih. Penafsiran juga harus memperhatikan tata bahasa Arab dan hadis-hadis yang sahih. Karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, maka memahami struktur bahasanya sangat penting. Misalnya pada surat Al-Ikhlas ayat 1, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Kata Ahad menunjukkan keesaan Allah secara mutlak. Makna ini dipahami melalui analisis bahasa Arab yang benar. Selain sumber tafsir, terdapat juga teknik atau metode penafsiran. Metode penafsiran adalah cara yang digunakan mufasir dalam menyusun tafsirnya. Beberapa metode yang digunakan yaitu ijmali, tahlili, maudhu'i, dan muqarron. Metode ijmali. Metode ijmali adalah metode yang menjelaskan ayat secara ringkas dan global tanpa pembahasan yang terlalu mendalam. Contohnya ketika menafsirkan surat Al-Fatihah, mufasir cukup menjelaskan makna umum setiap ayat secara singkat sehingga mudah dipahami. Selanjutnya, metode tahlili. Metode tahlili adalah metode yang menafsirkan ayat secara rinci dari berbagai aspek, seperti bahasa, sebab turunnya ayat, hukum, dan kandungannya. Contohnya dalam menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 183 tentang puasa. Mufasir menjelaskan arti kata-kata dalam ayat, sebab diwajibkannya puasa, hukum-hukumnya, dan hikmah di balik ibadah puasa. Selanjutnya, metode maudhu'i. Metode maudhu'i atau tematik adalah metode yang mengumpulkan seluruh ayat Al-Quran yang membahas satu tema tertentu, kemudian dianalisis secara menyeluruh. Contohnya, tema tentang pendidikan. Mufasir akan mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, belajar, dan pengajaran, lalu menjelaskan pandangan Al-Quran mengenai pendidikan. Dan yang terakhir, metode muqarron.
Metode muqaron adalah metode yang membandingkan berbagai penafsiran para ulama terhadap suatu ayat. Contohnya ketika menafsirkan surat Al-Fatihah ayat 7 tentang orang-orang yang sesat. Mufasir membandingkan pendapat beberapa ulama dan menjelaskan persamaan maupun perbedaannya. Selanjutnya, pendekatan dan corak tafsir. Pendekatan tafsir adalah sudut pandang atau cara yang digunakan oleh seorang mufasir dalam memahami dan menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran. Pendekatan ini menentukan aspek apa yang lebih ditekankan dalam penafsiran, misalnya aspek bahasa, hukum, pendidikan, sosial, atau ilmu pengetahuan. Sedangkan corak tafsir adalah warna, kecenderungan, atau karakteristik khas dari suatu karya tafsir yang muncul karena pendekatan yang digunakan oleh mufasir. Dengan kata lain, jika pendekatan adalah cara pandangnya, maka corak adalah hasil atau ciri khas dari penafsiran tersebut. Karena para mufasir memiliki fokus yang berbeda-beda, maka lahirlah berbagai macam corak tafsir. Yang pertama, corak fikih. Corak fikih berfokus pada hukum-hukum Islam. Contohnya surat Al-Maidah ayat 6 tentang wudhu. Mufasir menjelaskan tata cara wudhu dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Yang kedua, corak adabi. Corak adabi menekankan keindahan bahasa, sastra, dan pesan moral Al-Quran. Contohnya pada surat Ar-Rahman yang banyak menggunakan pengulangan ayat. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Pengulangan ini menunjukkan keindahan bahasa sekaligus penegasan pesan. Ketiga, corak falsafi. Corak falsafi menggunakan pendekatan filsafat dalam memahami ayat. Contohnya pada surat Al-Ikhlas yang membahas tentang keesaan Allah. Para mufasir falsafi menghubungkannya dengan pembahasan tentang hakikat keberadaan Tuhan. Yang keempat, corak sufi. Corak sufi menekankan aspek spiritual dan penyucian jiwa. Contohnya, surat Asy-Syams ayat 9. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Ayat ini dijelaskan sebagai ajakan untuk membersihkan hati dari sifat-sifat buruk. Yang kelima, corak lughawi. Corak lughawi berfokus pada analisis bahasa Arab. Contohnya, penafsiran kata Iqra dalam surat Al-Alaq ayat 1 yang dijelaskan dari segi makna bahasa, bentuk kata, dan penggunaannya dalam bahasa Arab. Yang keenam, corak kalami. Corak kalami berhubungan dengan ilmu akidah atau teologi Islam. Contohnya surat Al-Ikhlas yang digunakan untuk menjelaskan sifat-sifat Allah dan membantah keyakinan yang menyimpang. Yang ketujuh, corak ilmi. Corak ilmi menghubungkan ayat Al-Quran dengan ilmu pengetahuan modern. Contohnya surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang menjelaskan proses penciptaan manusia dalam kandungan dan dikaitkan dengan ilmu embriologi. Yang kedelapan, corak tarbawi. Corak tarbawi berfokus pada pendidikan dan pembentukan karakter. Contohnya, nasihat Luqman kepada anaknya dalam surat Luqman ayat 13-19 yang mengajarkan tauhid, akhlak, dan tanggung jawab. Yang kesembilan, corak ijtimai. Corak ijtimai menyoroti masalah sosial kemasyarakatan. Contohnya, surat Al-Hujurat ayat 13 yang menjelaskan persaudaraan, kesetaraan manusia, dan pentingnya hidup harmonis dalam masyarakat. Baik, setelah membahas sumber tafsir, validitas tafsir, metode penafsiran, pendekatan dan corak tafsir, sampailah kita pada bagian kesimpulan. Dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa metodologi tafsir merupakan ilmu yang menjelaskan bagaimana Al-Quran dipahami dan ditafsirkan secara benar. Sumber tafsir dapat berasal dari riwayat, akal, maupun isyarat spiritual. Kebenaran tafsir diukur melalui kesesuaiannya dengan bahasa Arab dan riwayat yang sahih. Dalam menafsirkan Al-Quran terdapat berbagai metode seperti ijmali, tahlili, maudhu'i, dan muqaron. Selain itu, setiap mufasir dapat memiliki corak tertentu seperti fikih, lughawi, kalami, ilmi, tarbawi, dan lainnya sesuai fokus kajiannya. Dengan memahami metodologi tafsir, kita dapat lebih bijak dalam memahami kandungan Al-Quran secara tepat dan mendalam. Demikian pemaparan materi metodologi tafsir Al-Quran yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.